Tantangan banyak, godaan banyak. Tapi kalau kita memang sungguh menjadi orang beriman, kita bisa menghadapi itu justru untuk menguatkan iman kita. Tapi yang imannya lemah, jangan mencari godaan. Tiba tenan kowe. Saya seringkali mengatakan seperti orang berenang ya. Kalau sudah ahli berenang, Anda mau berenang di laut, silahkan. Tapi kalau Anda belum bisa berenang, renang neng bak adus kayak kelelep loh. Sama juga dengan iman kita. Kalau iman kita sudah kuat, menghadapi godaan apapun mungkin yang sebesar apapun kita bisa. Tapi kalau kita sadar iman kita masih lemah, hati-hati jangan mengatakan, lah godaannya mung kaya gue tok. Jangan menyepelekan godaan. Yang kecil itu tetap bisa menjatuhkan kita. Kalau orang tidak bisa berenang, ya berenang di bak mandi kelelep tetap. Maka jangan sombong dengan hidup beriman kita. Tetapi dengan hidup beriman kita tetap mengandalkan kuasa ilahi dalam upaya maksimal kita mengalahkan godaan. Semoga pengalaman Yesus mengalahkan godaan itu juga akan menjadi pengalaman kita karena kita pengikut Yesus. Yesus mampu mengalahkan godaan, kita pun pasti mampu. Asal jangan sombong, jangan mengandalkan kekuatan kita. Biarkan kuasa Allah bekerja dalam diri kita, kita kalahkan kuasa jahat itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu, para saudara sekalian, anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Kepada kita akan disajikan kisah bagaimana Yesus mengalami cobaan godaan. Tetapi kekuatan ilahi yang bekerja dalam diri Yesus membuat dia bertahan terhadap godaan-godaan itu. Dalam hidup kita pun juga mengalami banyak kali jatuh dalam godaan. Dan kita diajak untuk mengandalkan kekuatan Allah dalam mengalahkannya. Mari kita awali perayaan kita dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini ada tiga tema atau tiga hal yang ditekankan oleh Yesus. Yang pertama, kalau diurutkan dari bacaannya, manusia itu hidup bukan dari roti saja. Manusia tidak boleh mengandalkan makanan jasmani saja. Itu artinya tentu makanan jasmani itu ya tetap penting, tetapi bukan hanya itu saja. Karena kadang-kala ada yang salah memahami. Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja. Lalu ada orang mengatakan kalau begitu tidak usah makan saja. Ini sama seperti ada orang yang sakit, kemudian dia mengatakan, Yesus berkata berdoalah. Maka hanya berdoa, tapi tidak mau berobat. Alasannya ya karena ini kan Allah yang bekerja. Bapak, Ibu, saudara sekalian, memang kita tidak boleh mengandalkan hal-hal duniawi saja. Tetapi jangan lupa hal-hal duniawi ini kan diberikan Allah untuk menolong hidup manusia. Tapi bukan menjadi andalan itu loh. Ya, ada orang yang kadang-kala kebablasan. Wong kepingin makan, tapi kemudian mintalah maka kepadamu akan diberikan. Mau minta doa, dan doa. Tapi tidak mau bekerja. Allah akan memberikan segala-galanya kalau kita mau. Iya, tapi Allah itu kan kasih juga kekuatan pada kita untuk bekerja. Yang duniawi ini bukan menjadi andalan, tapi tidak berarti kemudian tidak dipakai sama sekali. Karena memang saya pernah mengalami ketemu orang yang sakit, diminta sudah, ibu ke dokter dulu. Oh enggak, saya berdoa saja, Tuhan mengatakan apa yang diminta akan diberikan. Akhirnya penyakitnya semakin parah dan matilah dia. Ya tentu orang mau mati atau tidak itu urusannya dengan Tuhan ya. Tetapi maksudku, kok kalau kita hanya pasrahnya model pasrah seperti itu, pasrah bongkoan, maaf, itu bukan wujud iman, tapi malah sebetulnya itu memperdaya Allah. Dumeh. Ya, dumeh itu apa bahasa Indonesia itu? Ya karena Allah mengatakan berdoalah, lalu hanya berdoa tapi lupa kasih Allah dalam berupa tenaga kekuatan kita itu tidak kita maksimalkan. Anak sekolah juga sama saja. Yang penting kan berdoa. Papa mama ngomong katanya kalau mau belajar supaya nilainya baik berdoa. Akhirnya dia berdoa belajarnya sedikit. Ya ini kan bukan sulapan. Maka yang duniawi itu jangan menjadi andalan. Bukan satu-satunya, tetapi bukan berarti tidak digunakan, tidak dimanfaatkan. Manusia hidup bukan dari makanan duniawi saja, tapi tetap juga dibutuhkan. Loh, tapi ada santo-santa yang tidak pernah makan, hanya komunis saja hidup, yaitu urusannya dengan Tuhan. Tapi kita ini jangan kemudian mencobai Tuhan.
Tadi kalau Yesus dicobai iblis, lalu kita mencobai Tuhan. Lah apa bedanya kita dengan si iblis tadi, sama-sama mencobai Tuhan akhirnya. Lalu pesan yang kedua, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Jadi di sini kita juga diajari oleh Yesus, jangan menduakan Tuhan. Hanya Dia yang harus disembah, pada Dialah kita harus berbakti. Loh, janji baptis kita itu sudah bunyinya begitu. Percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bahkan pada juga janji untuk menolak setan dan segala perbuatannya, tahayul dan segala-galanya itu. Tapi dalam kenyataannya kadangkala kita masih menggunakan itu. Kita mengkritik orang lain memakai kekuatan-kekuatan jahat, tapi kita sendiri juga seringkali tanpa sadar bersekutu dengan kekuatan-kekuatan jahat itu. Menyembah. Oh saudara sekalian, wong kita itu orang Katolik menghormati Maria saja sudah ada yang menuduh wong Katolik menyembah Maria kok. Padahal kita dari dulu tuh gak pernah gereja ngajari menyembah Maria, enggak. Yang disembah hanya Tuhan. Tapi kemudian orang lain mengatakan, oh wong Katolik menyembah Maria karena kita sering berdoa salam Maria. Loh, kita itu doa salam Maria itu bukan berdoa kepada Bunda Maria, tapi minta bantuan doa Maria. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Jadi kita minta tolong itu ibu kita supaya mendoakan kita, bukan meminta kepada Maria rezeki dan sebagainya, kesehatan, kebahagiaan dan sebagainya, bukan. Tapi kita minta tolong, Bu, tolong dongake aku. Itu sama seperti kalau kita ketemu ibu kita lalu kita mau pergi kemana, Bu, dongake aku ya ben selamat. Itu kan sama saja sebetulnya. Doa mohon kepada Allah dan itu dibantu doanya Maria. Itu saja masih ada yang menuduh orang Katolik itu menyembah Maria. Apalagi kalau memang terjadi orang Katolik menyembah yang bukan Tuhan. Oh itu salah besar sebetulnya. Mengandalkan hanya satu-satunya kekuatan Allah. Dialah yang maha tinggi, satu-satunya Allah yang pantas disembah. Tidak ada yang lain. Allah sendiri kan juga mengatakan begitu tadi. Lalu pesan yang ketiga yang disampaikan Yesus, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu tadi, saya percaya, saya beriman, saya mengandalkan Allah, tapi jangan lalu Allah itu menjadi gampang ke Gusti Allah gitu loh. Sitik-sitik sudah biar Allah yang bekerja, sitik-sitik biar Allah yang bekerja. Lah kok malah memperbudak Allah. Lah kamu itu untuk apa hidup di dunia, nggak bisa habisin makanan, entek-entek nggon, ngono wis mati yo entek-entek kuburan, tapi tidak berbuat apa-apa. Itu sama saja saya beriman tapi tanpa sadar sebetulnya saya memperbudak Allah. Wong kita menderita karena kesalahan kita, biar nanti Allah yang bekerja, yang menolong. La ilah kepiye sih? Seringkali begitu yang terjadi. Hal-hal tadi, pesan-pesan tadi disampaikan oleh Yesus ketika dia dicobai, digoda oleh si setan yang jahat. Dengan tiga hal itu tadi, keyakinan manusia hidup bukan dari makanan duniawi saja. Hanya Allah sajalah yang pantas disembah dan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yesus itu mengalahkan kuasa setan yang menggoda dia. Apakah persoalannya selesai? Enggak, karena di situ mulai itu. Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis, setan jahat itu mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Jadi kalau kita sudah mengalahkan godaan setan, jangan kemudian santai-santai, jangan kemudian wis aman. Bukan, setan itu mundur tapi tidak berarti menyerah. Sampai saat ini pun dia masih menunggu saat yang baik untuk mengalahkan kuasa ilahi yang bekerja dalam diri kita. Itu makanya kemudian kita seringkali dalam hidup kita ini juga mengalami yang namanya godaan. Karena memang godaan itu selalu datang ketika kita berada dalam saat-saat yang kritis. Sedang sakit, setan datang menggoda. Deleng, Tuhan Allahmu tidak menyembuhkan kamu loh. Kamu sudah berdoa rosario sampai sekian puluh kali, penyakitmu enggak hilang loh. Itu kan godaan untuk menduakan Allah. Godaan-godaan yang lainnya, misalkan hidup kita sudah berkecukupan, tapi kita ingin hidupnya berlebih. Karena katanya manusia itu nggak pernah cukup, kepingin berlebih. Nah itu dipakai oleh si setan itu. Karena kamu kan baru kecukupan, belum lebih. Supaya kamu bisa memberi bantuan orang lain lebih banyak, kamu harus berlebih. Lalu bagaimana caranya? Lah itu setan bekerja di situ. Lah, kui dicutik-sitik lah catatan keuangannya lah. Lalu terjadi korupsi. Walaupun mungkin cara setan menjatuhkan itu kadang-kadang luar biasa, supaya kamu bisa membantu orang lain. Itu kan tujuannya baik. Tapi kemudian buntutnya, kowe korupsi wae. Setan menunggu saat yang baik. Tadi banyak orang yang sakit pada saat-saat terakhir hidupnya, kehilangan imannya.
Itu karena setan menunggu saat yang baik. Ketika orang sedang ketakutan, waduh saya mau mati, saya mau mati, saya mau mati. Imannya nggak kuat, setan masuk di situ. Itu saat yang baik bagi si jahat untuk merontokkan iman kita. Lihat, Tuhan tidak menyelamatkan kamu. Lalu kita kehilangan iman kita. Anak sekolah mungkin sudah belajar, lalu melihat teman-temannya kok mencontek ya, semua sudah siap kepean gitu. Lalu Tuhan mengatakan, "Loh, untuk apa kamu belajar sampai capek begitu? Kalau temanmu saja yang nggak belajar, nilainya lebih tinggi. Kan papa mamamu nggak pernah tanya kamu belajar apa enggak, nyontek apa enggak. Yang ditanya papa mamamu kan nilainya berapa toh? Ya sudahlah, supaya nanti mama papamu seneng, nilaimu bagus, kamu nyontek saja." Kesempatan yang baik, saat yang baik bagi si jahat adalah ketika kita berada dalam situasi krisis iman itu. Maka Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih, sekali lagi, Yesus itu mampu mengalahkan godaan karena dia memiliki iman yang kuat kepada Allah Bapanya. Kalau kita tidak memiliki iman yang kuat, maka kita juga mudah jatuh. Bahkan persis ketika kita baru saja mengalahkan godaan, kita bisa jatuh dalam dosa. Maka mesti hati-hati loh. Orang yang baru mengalahkan godaan mungkin akan mengatakan, "Loh, aku wong Katolik, imanku kuat, aku mengalahkan godaan." Persis saat itu dia jatuh dalam godaan. Apa itu? Kesombongan. Aku wong Katolik, imanku kuat. Itu sudah sombong, itu sudah jatuh dalam godaan dosa. Kesombongan itu kan akal dosa. Sombong, egois, itu akal dosa. Maka ketika dia mengatakan, "Lihat, aku wong Katolik, imanku kuat mengalahkan godaan." Persis pada saat itu geludak, dia jatuh. Kesombongan. Lalu apakah orang Katolik tidak boleh menjadi pewarta bahwa kuasa Allah luar biasa? Boleh, tapi yang diwartakan adalah kuasa Allah. Yesus itu mengalahkan godaan itu dengan kuasa Allah. Kita pun kalau kita mengalahkan godaan itu syukur kepada Allah. Tapi jangan lalu memuji dirinya sendiri. Lihat, aku sebagai orang Katolik dibantu oleh kuasa ilahi saat ini mampu mengalahkan godaan. Dengan kuasa ilahi, bukan iki lho wong Katolik imanku kuat, ala nek wis tekan kono berarti wis dosa karena dia sombong. Saudara sekalian yang terkasih, dalam hidup kita ini ada begitu banyak godaan yang pasti pernah, sedang atau akan kita hadapi. Tetapi kalau kita seperti Yesus, meneladani Yesus, selalu berpegang pada sabda Allah, maka kuasa jahat itu, godaan itu akan kita kalahkan. Persoalannya kita itu sebetulnya memahami sabda Allah apa tidak di situ. Itu kalau kita yang digodai oleh si setan, mungkin dadak golek buka kitab suci 10 dino yang nemu jawaban. Jika engkau anak Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti. Engko disit golek tinang kitab suci nang ngendiana roti. Bingung. Selak ngeleh. Tapi kuasa ilahi bekerja dalam diri Yesus karena dia memahami sabda Allah bahwa Allah selalu menolong dia. Kekuatan Yesus inilah yang membuat dia mengalahkan kegodaan setan. Demikian pula kita dalam godaan hidup kita ini, kita tidak usah berdoa, "Tuhan jauhkan saya dari godaan." Bukan begitu. Kalau ada godaan, hadapi saja, tapi hadapi dengan kekuatan iman akan kasih Allah yang bekerja dalam diri kita. Kalau ada godaan, hadapi. Bahkan mungkin kita dalam tanda kutip kita bisa mengatakan, "Enggak apa-apa Tuhan, kasih godaan untuk menguatkan imanku. Godaan banyak enggak apa-apa Tuhan, asal Engkau menguatkan imanku." Karena godaan bagi orang beriman itu akan menguatkan imannya. Tapi godaan bagi orang yang kurang beriman atau bahkan tidak beriman akan menjatuhkan dia dalam dosa. Dan jangan pernah menyalahkan godaannya. Bapak Ibu saudara sekalian, kadangkala kita itu menyalahkan godaan. Kenapa kamu ngambil duit itu? Lah wong duitnya ngeletak. Loh, kok sing salah jadi duitnya ya? Itu uangmu bukan? Bukan. Tapi kamu ambil. Iya. Kenapa? Soalnya di situ dia mengatakan ambil aku ya tak cukup. Yang disalahkan godaan. Godaannya itu tidak salah. Duit geletak dengan dibayar ono sing salah. Yang salah adalah ketika kita menuruti godaan. Jadi duit geletak itu bukan dosa. Yang dosa adalah ketika kita mengikuti godaan jukut duitnya wong liya, itu salah. Itu dosanya. Yang kedua, kalau kita menjadi penggoda. Wah, aku ngetika wong seneng lagi butuh duit kayak, tak geletak duit, ludak. Terus tak deleng jajal dijukut apa ya. Itu yang dosa bukan yang sana, tapi kita sebagai yang menggoda, yang menimbulkan godaan. Lalu yang ketiga, godaannya tidak dosa, tapi kalau kita mencari godaan, lah gue orang selingkuh, lah wong kaya ayu. Ya Tuhan, bahwa orang selingkuh, nek ana wong selingkuh kalau wong sing luwih elek daripada bojone, kuwi ya bodoh. Selingkuh mesti golek sing luwih apik, sing gawe nyaman. Tetapi jangan kemudian mengatakan, "Godain aku dong, kayak banci-banci kae."
Itu dosanya mencari godaan. Ini 3 hal yang membuat jatuh, bukan godaannya. Sama ketika ada orang protes, itu kok ada penanggalan gambarnya pakai bikini. Ayo terserah apa gue bikini nggak gue apa, ya terserah. Kalau memang kita tidak melihat itu sebagai godaan kita, ya nggak apa-apa. Mbok nganggo jalit rapet, nganggo kebaya rapet ngono. Anak pancen utek mesum ya repot ya. Lihat sapi saja, wah putih. Oh ya kono, sapi putih kok. Bukan salah sapinya kenapa dia putih, tapi otak kita itu. Maka bagaimana kita menghadapi godaan sangat juga ditentukan oleh pola hidup kita, pola hidup beriman kita. Tantangan banyak, godaan banyak. Tapi kalau kita memang sungguh menjadi orang beriman, kita bisa menghadapi itu justru untuk menguatkan iman kita. Tapi yang imannya lemah, jangan mencari godaan, tiba tenan kowe. Saya seringkali mengatakan seperti orang berenang ya. Kalau sudah ahli berenang, Anda mau berenang di laut, silahkan. Tapi kalau Anda belum bisa berenang, renang neng bak adus kayak kelelep loh. Sama juga dengan iman kita. Kalau iman kita sudah kuat, menghadapi godaan apapun mungkin yang sebesar apapun kita bisa. Tapi kalau kita sadar iman kita masih lemah, hati-hati jangan mengatakan, lah godaannya mung kayak gue tok. Jangan menyepelekan godaan. Yang kecil itu tetap bisa menjatuhkan kita. Kalau orang tidak bisa berenang, ya berenang di bak mandi kelelep tetap. Maka jangan sombong dengan hidup beriman kita. Tetapi dengan hidup beriman kita tetap mengandalkan kuasa ilahi dalam upaya maksimal kita mengalahkan godaan. Semoga pengalaman Yesus mengalahkan godaan itu juga akan menjadi pengalaman kita karena kita pengikut Yesus. Yesus mampu mengalahkan godaan, kita pun pasti mampu. Asal jangan sombong, jangan mengandalkan kekuatan kita. Biarkan kuasa Allah bekerja dalam diri kita, kita kalahkan kuasa jahat itu. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Ada beberapa 3 pengumuman. Yang pertama, sekali lagi mengingatkan bahwa kita memiliki sekolah-sekolah Katolik dari TK, SD, dan SMP Pius. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita didik anak-anak kita dalam iman kekatolikan melalui sekolah-sekolah Katolik tadi. Yang kedua, mengingatkan Jumat besok adalah Jumat Pantang, sekaligus juga ada jalan salib jam 5:30 petang di gereja ini, dilanjutkan misa jam 6 petang. Bagi Anda yang ingin jalan salib sendiri silahkan, asal tidak bertabrakan dengan jadwal yang umum tadi, jam 5:30 petang jalan salib dan jam 6-nya misa. Jumat kemarin sudah melewati Jumat Pantang. Sekedar mengingatkan, sudahkah Anda memasukkan hasil pantang Anda dan juga pantang puasa abu-abu dalam bumbung APP? Semoga sudah, kalau tidak diingatkan lagi. Kemudian Kamis besok itu ada tanggal 10 ada pendalaman iman Prapaskah di komunitas basis masing-masing jam 7 malam. Kamis jam 7 malam di komunitas basis masing-masing. Untuk itu kami mengundang para calon pemandu untuk belajar bersama bahan pendalaman iman APP yang pertama. Untuk pemandu silahkan kami tunggu belajar bersama di Aula Paroki besok Senin tanggal 7 jam 5 petang. Bagi Anda yang merasa butuh belajar bersama, mari kita belajar bersama. Ini 3 hal yang perlu saya sampaikan. Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, godaan dalam hidup kita tidak pernah selesai, tidak pernah habis. Tapi dengan iman, kita akan mampu menghadapinya. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, dalam iman. Dan dalam iman pula, kita menang terhadap kuasa dosa dan kuasa maut bersama dengan Yesus. Terima kasih atas kebersamaan dan doa-doa kita pagi ini. Dan marilah dengan penuh sukacita kita menerima berkat Tuhan untuk menutup perayaan kita ini. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, dan memberkati kita, keluarga kita, dan semua orang yang berkehendak baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, perayaan syukur kita sudah selesai.